Aset adalah file yang kita butuhkan, yang akan kita gunakan di dalam proyek atau aplikasi kita. File aset ini bisa berupa teks, atau bisa berupa gambar, atau berupa data di dalam teks yang hendak kita tampilkan. Ketika kita build aplikasi kita, maka file aset ini akan disertakan di dalam aplikasi tersebut. Untuk menambahkan aset, kita perlu membuat directory di dalam project kita. Jadi di sini di dalam navigator pada directory yang tertinggi di directory project kita klik mouse sebelah kanan, kemudian new directory, kemudian kita memberikan nama directory kita. Nama directory bisa terserah kita. Pada saat ini saya beri nama assets, kemudian enter, sehingga akan dibuat directory di sini, di dalam directory dari project kita. Setelah itu, file yang hendak kita masukkan sebagai aset, kita drag ke directory tersebut. Kita bisa pada Windows, kita bisa select, kemudian klik Ctrl dan di drag, supaya nanti di copy ke dalam directory aset tersebut. Kemudian kita kemudian file tersebut akan masuk di dalam directory aset ini. Kita bisa, Android Studio bisa membuka file teks ataupun file gambar PNG maupun JPG. Setelah kita masukkan aset ini, maka kita harus registrasikan di dalam project ini dengan membuka Passback YAML ini. Ya. Ada file Passback YAML. Kita bisa hilangkan di sini komen-komen di sini untuk memudahkan kita. Passback YAML terdiri dari, itu adalah suatu script yang di sini berisi tentang informasi project kita dan juga kebutuhan dari project kita. Seperti ini, ketika kita membuat project baru, maka semua data yang kita masukkan ketika kita membuat project baru akan masuk di sini. Kemudian ada yang paling depan, ini adalah section, ya, ada environment, ini adalah SDK dari Flutter. Kemudian ada dependencies di sini. Ya, dependencies adalah library-library yang dibutuhkan oleh aplikasi. Di sini kita bisa secara default akan di sini ditambahkan dependency Flutter SDK, kemudian Cupertino icons. Kita bisa menambahkan library dari pihak ketiga dari luar, misalnya Google Font ataupun library-library lain yang disediakan oleh para developer yang disediakan untuk publik. Kemudian dev dependencies, ini adalah library yang dibutuhkan, ini untuk tool-tool yang dibutuhkan dalam pembuatan developing saja. Artinya tidak digunakan oleh aplikasi pada waktu aplikasi berjalan. Kemudian section penting yang lain ketika kita menambahkan aset adalah di sini. Section Flutter di sini. Jadi di sini ada Flutter section, dan di sini kita ada subsection yang perlu kita tambahkan, yaitu dengan aset, ya, untuk deklarasi aset. Ya, perlu kita perhatikan adalah spasi masuk pada masing-masing ini. Pada section itu spasi kosong spasinya, kemudian bagian dari spasi tersebut isi dari section Flutter ini masuk maju, ya. Ini adalah berarti uses material design dan aset ini bagian dari Flutter ini. Kemudian titik 2 dan kita masukkan asetnya, ya. Kita bisa memasukkan
nama dari filenya. Misalnya kalau gini kita bisa menuliskan assets cat.jpg misalnya, cat.jpg. Kemudian kita tambahkan lagi, ini adalah folder-folder yang ada di file-file aset, tapi berada di dalam subfolder dari assets ini. Nah, kita tidak perlu menuliskan satu persatu, tapi kita cukup menuliskan foldernya saja. Jadi di sini aset, kemudian food pics, dan jangan lupa kalau untuk directory kita tambahkan slash di bawahnya. Kemudian aset lagi, profile pics, kemudian aset sampel data. Ya, kita harus menambahkan slash supaya dikenali sebagai directory, dan file-file yang ada di dalam directory tersebut akan diregistrasikan ke dalam project Flutter kita. Kemudian kita simpan, save. Cat.jpg ini tidak dikenali. Cat.png ya di sini. PNG kita save. Setelah itu, setelah kita mengubah file mengubah isi dari pubspec YAML, kita harus klik perintah pubget. Ya, di sini dijalankan pada informasi message di sini, running Flutter pubget, dan proses finish sudah selesai. Sehingga nanti kita akan bisa menggunakan atau membaca file-file yang ada di dalam aset ini.